Gimana rasanya kalau lo tahu kapan dan gimana lo akan mati? Bukan sekedar ramalan, tapi sebuah kepastian. Apa lo akan kabur dan mencoba melawan takdir? Atau justru lo akan berlatih tiap hari untuk menyambut kematian dengan kehormatan? Pertanyaan gila ini adalah inti dari kiamat versi bangsa Viking. Ini bukan cuma cerita tentang kehancuran. Ini cerita tentang keberanian menghadapi takdir yang tidak terelakkan. Ini adalah kisah tentang Ragnarok. Hai, balik lagi di channel Past Imperfect Stories Space, tempat kita ngobrol-ngobrol santai tentang sejarah dunia, mitologi, dan apapun yang heboh-heboh yang terjadi di masa lalu. Because everything nostalgic is my passion and nostalgia is my middle name. Oke, di episode ini kita akan bahas dan bedah Ragnarok sampai ke akar-akarnya. Lupain deh kiamat-kiamat yang biasa. Ragnarok adalah festival kehancuran kosmik yang penuh dengan ironi, keputusan yang salah, dan pelajaran filosofis yang sangat dalam. Nah, kita akan mulai membahas dengan tanda-tanda awal kedatangan Ragnarok. Dimulai dengan kematian Balder sebagai dewa yang paling murni dan dicintai. Ini adalah dosa asal yang menandakan bahwa tatanan moral para dewa sudah rusak, corrupted. Tanda kedua adalah datangnya Fimbulwinter, yaitu musim dingin yang berkepanjangan dan datang selama 3 kali berturut-turut tanpa diselingi dengan musim panas. Dunia dilanda kekacauan, kelaparan, dan perang. Semua ikatan keluarga dan moral manusia hancur lebur. Ini adalah Battle Royale global. Tanda ketiga adalah ketika matahari dan bulan akhirnya dilahap. Dua serigala raksasa, Skoll dan Hati, yang selama ini mengejar matahari dan bulan, akhirnya berhasil menangkap dan menelannya. Dunia pun langsung gelap gulita. Bukan sekedar kayak pas Earth Hour di mana ada mass power shutdown. No, ini nggak ada sumber cahaya sama sekali. Total gelap, matahari, bulan, bintang, nothing. Nah, ketiga peristiwa ini baru intro dari datangnya Ragnarok. Main eventnya sendiri lebih bombastis banget. Akan datang gempa bumi yang dahsyatnya melebihi senyuman mantan lo. Jelas jauh. Gempa ini mengguncang 9 dunia, menghancurkan semua rantai dan penjara. 3 tahanan pun bebas lepas seperti lagu Iwake. Gue jadi pengen nyanyi nih. 3 tahanan tersebut mungkin udah gak asing lagi bagi kalian yang pecinta Norse mythology. Mereka adalah kedua anak Loki, yaitu Fenrir, serigala raksasa yang mulutnya bisa menyentuh langit dan bumi. Lalu yang kedua, Jormungandr, ular raksasa yang bisa melingkari dunia. Jormungandr bangkit dari laut dan menyebabkan banjir dan menyemburkan racunnya. Dan yang ketiga, siapa lagi kalau bukan Loki. Loki ya, bukan Tom Hiddleston seperti yang ada di bayangan lo semuanya. Loki akhirnya bebas dari hukumannya dan siap memimpin kekacauan. Dia datang sebagai kapten dari sebuah kapal paling menjijikan dalam sejarah mitologi, Naglfar. Kapal ini seluruhnya terbuat dari kuku orang mati. Ya, lo gak salah dengar, kuku orang mati. Asli. Inilah kenapa salah satu tradisi Viking adalah memotong kuku orang yang mati supaya tidak menyumbang material untuk pembuatan kapal ini. Bizarre. Dan dari arah lain, para raksasa es datang dipimpin oleh raja mereka. Sementara dari arah selatan datang Surtur, sang raksasa api dengan pedang apinya yang menyala-nyala siap membakar habis 9 dunia. Meanwhile, di Asgard, Heimdall meniup trompetnya, Gjallarhorn.
Suaranya menggema ke seluruh dunia. Ini bukan lagi suara alarm kebakaran, apalagi fire drill di kantor lo. Ini adalah sirine akhir zaman. Para dewa mengenakan baju zirah terbaik mereka, dan Odin memimpin pasukan pahlawan dari Valhalla untuk pertempuran terakhir yang mereka sudah tahu hasil akhirnya bahwa mereka akan, kalah. And now, ini dia pertempuran para bintang, the main event. Sejumlah pertarungan satu lawan satu yang paling ditunggu. Wah, ini kalau misalnya dapat hak tayang di Netflix sih ya, udah pasti semua orang tuh pada datang dan selebriti pada nonton. Yang pertama, Sang Allfather atau Odin bertarung melawan Fenrir. Walaupun pertarungan itu tidak berlangsung dengan lama ya. Odin bertarung dengan sangat gagah berani, tapi seperti yang sudah diramalkan, dia langsung ditelan oleh serigala raksasa, Fenrir. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Anak Odin, Vidar, langsung turun tangan untuk membalaskan dendam ayahnya. Dengan sepatunya yang dibuat khusus custom made untuk momen ini, dia langsung menginjak rahang bawah Fenrir dan menarik rahang atas Fenrir sampai terbelah jadi dua. Balas dendam yang sangat brutal dan memuaskan. Berikutnya adalah pertarungan yang paling konyol dan kocak sih, antara Freyr versus Surtur. Jadi Freyr ini sebenarnya adalah dewa yang sangat hebat. Tapi sayangnya ada satu masalah, a little hiccup. Jadi pedangnya yang super canggih sudah dia kasih sebagai mahar untuk cewek yang dia taksir. Hasilnya dia maju melawan raksasa api pembawa kiamat dengan bersenjatakan tanduk rusa. How ridiculous. Beneran, gue gak bercanda. Tentu saja dia kalah telak dan langsung jadi dewa pertama yang tewas. Pelajaran moral buat lo semua, jangan pernah menggadaikan senjata lo demi cinta. Ingat, nyawa lebih penting bro. Nextnya ada musuh bebuyutan sepanjang masa, Thor versus Jormungandr, si ular dunia. Thor yang emang emosian berhasil menghancurkan kepala si ular dengan palu Mjolnir yang terkenal. Momen kemenangan yang super heroik. Thor pun langsung senang dan jumawa of course. Tapi sayangnya kemenangannya tidak bertahan lama. Jormungandr sempat menyemburkan racun dan hanya dalam 9 detik Thor pun modar. Jadi ini bisa masuk ke buku rekor sebagai kemenangan tersingkat dalam sejarah ya. Dan yang terakhir, pertarungan paling anti klimaks antara Heimdall versus Loki. Dua musuh abadi yang saling membenci. Dan di pertarungan ini mereka berdua saling tikam dan tewas di saat yang bersamaan. Skor akhir, seri, nggak ada yang menang. Setelah semua pertarungan besar selesai dan sebagian besar dewa telah mati, akhirnya Surtur pun mengayunkan pedang apinya dan membakar habis seluruh bumi, langit, dan 9 dunia semuanya. Keheningan, kegelapan total. The end. Oke, stop dulu. Stop. Gila kan? Kiamat yang brutal dan para dewa yang tewas semua. Tapi seperti biasa, di Past Imperfect Story, kita bukan menanyakan apa yang terjadi, tapi kenapa ini bisa terjadi. Jawabannya, yang bikin mitos ini jadi luar biasa karena ini adalah kesalahan para dewa sendiri. Ragnarok bukanlah serangan random kejahatan. Ini adalah sebuah konsekuensi. Why? You may ask. Pada ngapain sih emang para dewa? Banyak. Yang pertama, mereka mengkhianati Fenrir. Karena mereka takut ramalan, mereka akhirnya menipu dan mengikat Fenrir. Mereka sendiri yang menciptakan monster pendendam yang akhirnya membunuh Odin. Ini sebenarnya cerita yang menyedihkan ya, mengingatkan kita sama Frankenstein. Yang kedua, para dewa juga menganiaya kedua anak Loki. Mereka melempar Jormungandr ke dasar laut dan mengusir Hel ke dunia bawah. Hanya karena mereka anak-anak Loki. Perlakuan buruk inilah yang akhirnya memastikan Loki yang akan memimpin pasukan untuk menghancurkan para dewa. Para dewa sering melanggar janji, terutama dengan para raksasa.
Mereka tidak sepenuhnya baik, dan ya mereka adalah politisi kosmik yang licik. Jadi Ragnarok adalah sebuah tragedi self-fulfilling prophecy. Semakin mereka mencoba lari dari takdir dengan cara-cara tidak terhormat, semakin mereka memastikan takdir buruk itu akan datang. Ini adalah kisah tentang para penguasa yang imperfect, yang harus membayar harga atas perbuatan mereka. Dan lagi-lagi buat yang demen sama plot twist nih, disinilah letak plot twist terbesarnya. Setelah keheningan total, setelah dunia tenggelam, sebuah dunia baru yang hijau dan subur muncul kembali dari dalam lautan. Beberapa dewa ternyata selamat. Anak-anak Odin dan Thor yang tidak menanggung dosa orang tua mereka mewarisi dunia baru. Bahkan, Modi dan Magni, anak Thor, menemukan Mjolnir tergeletak di tanah dan siap digunakan kembali. Dan yang paling penting, Balder, dewa suci yang kematiannya memulai semua ini, bangkit dari dunia orang mati. Ini adalah simbol pengampunan dan awal yang baru. Terus, manusianya gimana? Untungnya dua orang manusia yang bernama Liv dan Liprasir, yang arti dari namanya adalah kehidupan dan tekad untuk hidup, ternyata selamat dengan cara bersembunyi di bawah pohon dunia, Yggdrasil. Mereka keluar dan menjadi nenek moyang bagi seluruh umat manusia di dunia yang baru. Jadi Ragnarok sebenarnya bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah sebuah total reset factory, you name it. Ini adalah sebuah siklus. Generasi dewa yang lama, yang korup, yang penuh dosa, harus musnah agar generasi baru yang lebih murni bisa memulai kembali. Bahkan dari kehancuran total, kehidupan baru bisa tumbuh. Nah, oke, sekarang giliran Lolo nih. Menurut kalian, Ragnarok itu adalah kisah kiamat yang optimis atau malah pesimis? Dan dari semua pertarungan tadi, mana yang menurut lo paling epic? Gue tunggu diskusi serunya di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama konten ini, please bantu support dengan like, komen, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan konten-konten lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di masa lalu.